Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'a awliyaika minal masyriqi ilal maghribi barriya barriya masyriqi wa musturi'i aina makanu sahibu hadil kitab wa syara'ahu wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawu bihi salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa man ba'dah amma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Semoga kita tambah hari tambah bisa mensyukuri nikmat sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menambah nikmat untuk kita. Sampai nikmat yang paling indah adalah kita istiqomah hingga husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kalau tidak salah pembahasan yang lalu adalah al-mu'min yashghaluhu tsana. Orang mukmin itu punya kesibukan. Kesibukannya apa? Memuji Allah. Kesibukannya apa? Memuji Allah. Kalau orang kesibukannya memuji Allah itu sebenarnya itu dapat solusi tanpa harus repot-repot mencari. Solusi dari rasa susah dan sedih, jawabannya kurang syukur, betul? Lah kalau ada orang yang dia punya kesibukannya memuji Allah, itu dia sudah tentrem, dapat solusi tanpa repot-repot mencari. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu orang mukmin itu kesibukannya memuji Allah, memuji Rasulullah. Ya, memuji Allah, memuji Rasulullah. Kalau sudah demikian, maka banyak sekali manfaat. Manfaat yang langsung dirasakan, coba deh, tentrem. Manfaat berikutnya adalah Rasulullah SAW bersabda,
Afdalu du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik doa adalah doa itu hamdalah atau pujian. Alah wong paling sama temen terus dialem sekali dua kali, lama-lama ngasih ndak? Ngasih. Maka apalagi Allah ya meminta, memohon yang paling unik, yang paling simpel, yang paling tidak kemerungsung adalah memohon dengan cara memuji. Dengan cara apa? Memuji. Bun, kayaknya itu terakhir kita membahas sampai situ. Kemudian manfaat berikutnya, orang yang senang memuji Allah selain tentrem, tambah syukur, terus kemudian ditambahi nikmat, adalah dia tidak repot atau tidak sempat memuji diri sendiri. Loh kenapa? Iya, sebab diri kita ini sering dipancing memuji diri sendiri gara-gara ada orang lain memuji. Ada orang bilang, Masya Allah, jan sampean ki jan wonge loman tenan. Wis loman, ahli ibadah. Kita biasanya jawabnya gimana? Alhamdulillahirabbil. Itu alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah, atau kata iya aku memang loman. Sing mana itu kira-kira? Pertama atau yang kedua? Yang kedua. Jadi alhamdulillah semestinya buat mengalihkan, ada orang datang memuji kita, kita bilang alhamdulillah, itu buat banting setir. Tadinya orang memuji diri kita, langsung kita naikkan. Nek pengen muji Gusti Allah bae. Sebab cara aku iso sedekah ya rezeki saka Gusti Allah. Ya, saya bisa sholat kuwi ya sing mentenagai memberi hidayah ya Gusti Allah. Jadi kalau mau muji, muji Allah saja. Asline makna alhamdulillah begitu. Tapi kadang kita salah makna. Wah, jan asli ngaji ini anggaran Pak Rozak rame ya. Terus gayeng oke sing mangkat. Ini terus Pak Rozak kan umumnya langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tapi arti alhamdulillah gimana? Memuji Allah atau mengakui pujian pada diri sendiri? Nah itu. Saya yakin kelas Pak Rozak ya harus memuji Allah lah. Alhamdulillah. Tuh. Kenapa kok kita ini sering terjebak pada saat orang lain memuji diri kita, kemudian kita memuji diri sendiri? Nah ini pelajaran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Ajhalun nasi, bodoh-bodohnya manusia. Man, yakni orang. Ajalun nasi utawi luweh bodoh-bodohne manusa iku man wong taroka kang ninggal sapa man, seseorang yang meninggalkan yaqina ma ing keyakinane perkara indahu kang ing dalam sandinge man lidhanni ma krana penyonone perkara indan nasi ing dalam sandinge manusa. Bodoh-bodohnya manusia adalah dia meninggalkan kejujuran yang ada pada diri sendiri gara-gara terpancing pujian manusia. Maksudnya bagaimana? Diri kita ini kan masing-masing punya kesejatian. Apa kesejatian diri kita? Oke dosone. Betul atau tidak? Setiap diri kita ini kan punya keaslian. Apa aslinya dewe? Aslinya diri kita nek dong pas ngamuk kekhusyuan.
Setiap diri kita ini kan punya kesejatian. Apa itu? Okeh dosane. Nek dong pas dhewean yo kadang-kadang lali karo Gusti Allah. Diri kita ini kadang seneng ngrasani, yo ngapusi, dan macam-macam dosa-dosa yang lain. Gara-gara orang lain memuji pada diri kita, kita lupa terhadap hal asli yang ada pada diri kita. Itu namanya ajhalun nas, bodoh-bodohnya manusia. Qultu dikatakan, qultu ini kata syarihnya, al yaqin alladhi 'indahu wa ilmihi bi masawihi wa khafaya uyubihi. Yang namanya keyakinan adalah sesuatu yang diri kita melihat diri sendiri itu banyak salah, banyak dosa. Saya tak tanya sama panjenengan, kita melakukan dosa itu sudah pernah atau sering? Sering atau sudah pernah? Ya, wis digawe sing paling gampang mungkin ya wis tahu lah ya, atau malah sering. Itu karena sudah pernah terjadi atau mungkin sering terjadi, berarti sesuatu itu bersifat sangkaan atau bersifat yakin. Sangkaan atau yakin? Yakin kan, wong wis terjadi. Lalu kemudian orang lain memuji diri kita ini, bahwa diri kita ini wong soleh. Itu sangkaan atau keyakinan itu? Apa? Itu sangkaan atau keyakinan? Sangkaan. Siapa orang yang paling bodoh? Orang yang paling bodoh itu dia lupa akan sesuatu yang yakin bahwa diri punya dosa, punya aib. Gara-gara apa? Gara-gara disangka baik oleh orang lain. Itu namanya orang bodoh. Terus bingung nopo mboten? Gak ada bingung ya? Ya. Saya tanya, diri kita masing-masing punya aib, betul atau tidak? Betul ya? Punya kekurangan, betul atau tidak? Betul. Karena itu jelas punya aib, punya kekurangan. Itu perkara sangkaan atau perkara yakin? Yakin ya. Dengan punya aib itu sangkaan atau yakin? Yakin. Setiap kita punya aib, itu namanya keyakinan. Lalu ada orang sing kenal yo nggak entes wingi, tiba-tiba memuji-muji kita, nek diri kita ini wonge dermawan, yo soleh, yo khusyuk. Ini kira-kira orang tersebut itu keyakinan atau hoax? Mana? Keyakinan atau hoax? Hoax kan? Lu kok bisa kita meninggalkan keyakinan yang ada pada diri kita, memasukkan hoax pujian orang lain, kok yo melu seneng ini loh? Betul atau tidak? Ada orang baru kenal terus kemudian bilang, Masya Allah Pak jenengan itu jan luar biasa. Ini keyakinan atau hoax? Hoax. Kok melu seneng ini loh? Bon, paham nama tereng niki? Masya Allah. Maka yang maha sempurna adalah siapa? Nek diri kita itu nggone salah, nggone kleru, nggone aib, nggone kekurangan. Betul atau tidak? Insyaallah. Lah kok ada orang sing ora gelem ngakoni salahe. Wah, dhuwure nabi asli wong kuwi. To, dhuwure sinten? Nabi. Wong nabi mawon, ya, nabi saja. Nabi Adam misalkan, itu Rabbana dzalamna terus anfusana. Nabi Adam ngaku dadi wong zalim. Lah kono wong saiki aku kudu aku sing salah. Bukan saya yang zalim. Ini berarti dhuwure sinten?
Durin. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, di akhir kita ngaji, hal ini akan menjadi solusi rumah tangga. Hal ini akan jadi solusi didik anak. Hal ini akan menjadi solusi didik putu. Kenapa? Karena kalau kita selalu melihat istri kita yang salah, anak kita yang salah, ki ora ono pucuke. Ndak ada napa? Pucuke. Ora ono pucuke iki bahasa Indonesiane apa? Enggak ada ujungnya. Enggak ada ujungnya. Kelas Nabi Yunus saja lu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Lah dhewe kok ora gelem ngaku salah, ora gelem ngaku zalim. Berarti dhuwure sinten mau? Nabi. Ya Allah. Maka biasanya kekeruan rumah tangga, kekeruan anak dengan orang tua, gara-gara nopo? Gara-gara ora ono sing gelem ngaku salah. Betul nopo mboten? Kabeh ngakune nopo? Bener. Oh, tapi memang anakku sing salah lah. Kalau kita orang tua memang nggone ngajari. Maka saya tidak segan-segan sering mengatakan begini sama anak saya. Baba minta maaf nak, Baba minta maaf, belum bisa nyontoni sholat awal waktu. Tapi kamu harus lebih baik daripada Baba. Kalau dengar adzan langsung lari sana. Ini beda dengan kita yang selalu merasa ideal. Bocah sholat tuh nunggu dikongkon, nunggu diperintah. Karena anak batek, alah bapak yo kadang ngono. Betul atau tidak? Masya Allah. Kembali ke tema. Ini untuk urusan-urusan kecil saja kita. Dan Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad jelas tidak punya salah, tidak punya keliru. Ewa semonten, walau demikian Nabi Muhammad tetap membaca istighfar setiap hari tidak kurang dari berapa? 70 sampai 100 kali, bahkan lebih. Bahkan beliau pernah pulang telat, sudah posisi dikunci sama Sayyidah Aisyah, ketuk pintu tidak dibukakan, beliau ini kemudian apa? Tidur di luar. Maka saya itu yang sudah pernah datang ke pondok itu ya, itu di luar kan kayak ada kursi-kursinan tuh, gazebo-gazebonan. Ki nggo kejagaan ini balik telat Pak gue. Masya Allah. Terus dini hari Sayyidah Aisyah bangun. Ya, Sayyidah Aisyah bangun, langsung beliau minta maaf sama sang suami. Mungkin sudah diketuk pintunya tapi tidak dengar. Minta maaf karena terlalu lelap tidurnya. Ternyata justru Rasulullah sendiri yang juga meminta maaf karena pulangnya telat. Jadi rebutan rumangsa salah, rebutan jaluk ngapura malah indah. Sallallahu Nabi Muhammad. Tapi kapan Ustaz saya bisa nasihati anak? Kapan Ustaz saya bisa menasihati kesalahan istri? Kapan saya bisa menasihati tetangga? Kapan saya bisa menasihati si A si B? Kapan saya bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau saya ini selalu merasa salah, silahkan memberikan nasihat, silahkan berdakwah, silahkan ini itu dan sebagainya, beri nasihat kepada anak dan sebagainya. Tapi diawali dari diri kita, ngajari nek diri kita pun keliru. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kembali ke tema. Jadi tadi itu misalkan ke saya punya anak ya begitu. Ya Bapak minta maaf, belum bisa jadi contoh yang baik.
Nek waya sholat kadang-kadang bapak telat, tapi nak kamu harus lebih baik, ya, lebih baik daripada bapak. Kamu harus lebih tinggi derajatnya, menjadi lebih mulia, menjadi lebih sukses, menjadi lebih bahagia. Ini nak toh. Tapi kita tidak segan-segan untuk rumongso dulu. Nah, apalah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang orang itu belum sampai berdoa baru istighfar wis beres urusan. Nggih napa mboten? Belum sempat ndonga sing aneh-aneh baru memperbanyak istighfar, urusan sudah beres. Kenapa? Karena kadang-kadang terlalu bebal diri kita untuk rumangsa sangat. Panjenengan punya adik, dia minta ini minta itu dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak mau ngasih. Wegah kok. Wong biyen kae wis tau tak ngenekke dadine ngono. Tapi satu ketika sang adik itu bilang, "Mas, aku njaluk ngapura ya mbiyen kae ngene-ngene dan sebagainya." Tanpa diminta diri kita, kadang kita ada keinginan memberi. Betul napa mboten? Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, tema lagi, kembali tema. Sehingga kembali lagi ke tema ajhalun nasi, manusia yang bodoh adalah man taraka yaqina ma indahu, seseorang yang meninggalkan sesuatu yang yakin pada dirinya, yakin bahwa dirinya pernah punya dosa, yakin bahwa dirinya itu punya aib, kekurangan dan sebagainya, itu ditinggalkan. Kenapa? Lidhonni ma indan nas, gara-gara sangkaan, gara-gara pujian orang lain. Kemudian kita lupa akan dosa-dosa, akan aib kita sendiri. Kalau kita melihat diri kita terkait kita punya dosa, kan perkara yakin. Wong wis terjadi kok. Lah kalau ada orang lain menganggap kita baik, orang lain memuji kita, nyubio-nyubio, itu perkara pasti atau baru bersifat sangkaan? Sangkaan. Lah kok iso-isone seneng? Perkara yakin itu kita tinggalkan, lalu perkara yang bersifat sangkaan lu kok malah mlebu ming ati. Oleh karena itu, tiap kali ada orang memuji, kembali ke tema yang telah lalu, kita tinggal berkata alhamdulillahirabbil alamin. Tapi alhamdulillah sing beda. Jangan alhamdulillah dalam rangka melegalitas pujian orang lain pada diri. Sampeyan ki jan wonge loman kok alhamdulillah Pak, memang aku yo kata ngono kok. Bukan begitu. Alhamdulillah itu artinya mengalihkan. Sampeyan ki pancen loman alhamdulillah. Nek kepengin muji, segala puji itu milik Allah. Aku isone sedekah ya rezeki ndek Gusti Allah. Ya sing ngei hidayah Gusti Allah. Ya tak nggo gawe di jalan Allah. Jadi nek kepengin muji, muji ya Gusti Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Jane ini pelajaran itu sudah lumayan sering tak hitung-hitung jenengan lho. Kaya ini ngaji kam kan jenengan wis mbelenger lho jajane. Ya. Tapi yang seperti ini termasuk perkara berat atau ringan? Ringan lah, ringan. Ya, berat dilapake? Dilakoni. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Yahya bin Mu'adz, ya, di sini disebutkan kata Yahya bin Mu'adz, orang itu kalau dia dapat mengenali dirinya tidak sempurna, maka dia akan lebih mudah mengenali Allah yang maha sempurna. Tapi orang yang tidak bisa mengenali ketidaksempurnaan diri, dia sulit mengenali Allah yang maha sempurna. Lagi,
Langsung saya terjemahkan. Orang itu kalau bisa mengenali ketidaksempurnaan diri, maka dia tidak akan gampang meletakkan kesalahan hanya pada orang lain. Saya jadi teringat ceramahnya Gus Baha di mantan napi teroris, ya, mantan. Itu ada yang tanya, kami tanya Gus, bahwa orang-orang seperti kami itu sudah terlalu lama dicuci otak untuk melihat orang yang berdosa itu harus dibom, gitu ya. Orang yang salah itu harus dihabisi. Sudah terlalu lama kami dicuci otak sehingga mengkarakter yang seperti itu. Bagaimana solusi bagi diri kami nek ngelihat ya keburukan orang lain, kemaksiatan itu bawaannya kepingin numpes. Itu sulit menghilangkan hal seperti itu dalam diri kami. Kurang lebih pertanyaannya begitu. Gus Bahan jawabnya santai nih kawan-kawan. Beliau cuma mengatakan demikian. Nah, pokoknya doa yang sudah masuk Quran itu layak untuk kita baca. Salah satunya doa Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Doa itu mengajarkan bahwa kalau orang lain punya salah, diri kita pun sama. Ketika dalam diri kita tidak ideal banget, yo aja kejem karo wong liya. Ngoten tok. Understand? Ya sama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Good. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian setelah kita bisa atau menjadi otomatis, ya, tapi sebelum saya lanjutkan, dicek dulu apakah ini ilmu sudah masuk atau belum. Diri kita ini biasanya nek dialem karo dinyek rasane sudah sama atau masih beda banget? Oh, beda banget ya. Berarti mencenek ilmu itu kadang-kadang yo informasinya bisa masuk, tapi untuk masuk jadi karakter ke jadi wangel tenan nggih. Masya Allah. Nah, lagi ini sebelum saya lanjutkan, kalau ada orang memuji pada diri kita, itu sebenarnya masih ilmu yang lalu, sebenarnya karena diri kita memang layak dipuji atau karena orang tadi tidak tahu aib kita? Yang mana? Sing pundi niku? Orang tersebut napa? Tidak tahu aib kita. Atau lebih tepatnya yang layak dipuji Allah. Kenapa? Karena Gusti Allah ini rahmatnya luas sekali, sehingga dengan rahmat Allah aib-aib kita ditutupi. Jadi kalau ada orang memuji diri kita, bukan karena kita ini hebat-hebat banget, karena saking apiane Gusti Allah nutupi kita punya aib. Berarti aslinya sing layak dipuji sinten? Gusti Allah, sing apian banget gitu. Masya Allah. Bon. Saya hari ini sebenarnya kepingin nambah bab. Pokok tak titen-titen ini kan bab masuknya bab khauf, bab ngati-hati. Terus biasanya setelah bab ngati-hati berikutnya adalah bab optimis atau longgar, sing longgar. Tapi kayaknya buat Jumat depan aja. Ini masih bab ngati-hati dulu, bab ngati-hati. Riwayat Sayyidina Ibnu Mas'ud. Riwayat Sayyidina siapa? Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan bahwa orang mukmin
itu adalah orang yang kalau melihat dosanya itu seperti melihat gunungan dosa di depan mata yang siap mengebreki. Itu orang mukmin adalah orang yang kalau ngelihat dosanya seperti ngelihat apa? Segunung dosa yang siap apa? Ngebreki. Sedangkan orang yang di dalam hatinya ada nifak, ada sifat munafik, adalah orang yang kalau ngelihat dosanya ini persis seperti orang yang kayak ngelihat kotoran berada pada hidungnya. Alah dosamu sidik, istighfar sidik rampung ngono kurang lebih. Itu ada dalam diri orang yang punya kemunafikan itu begitu. Berarti niki sing terakhir niki rodok kontroversi nggih. Rodok kontroversi jenengan ampun dipedhot pemahamannya. Di sini disebutkan sehingga orang mukmin itu adalah orang yang ngaku dirinya ada sifat munafik. Kalau orang munafik adalah yang ngaku dirinya total orang mukmin. Total repot nih. Jenengan ampun dipedhot sing niki. Kula wangsul nggih. Orang mukmin adalah orang yang selalu waspada kalau di dalam dirinya ada sifat munafik. Ini malah wong mukmin. Sedangkan orang munafik adalah orang yang sama sekali tidak ada waspadanya kalau dirinya munafik. Dia full ngaku mukmin. Kok bisa seperti itu? Contohnya pripun? Nggak usah jauh-jauh ngasih contoh. Ini biar kita ini tidak gampang memunafikkan orang lain. Apalagi ini sebentar lagi musim politik, nuduh wong munafik gampangnya ra karuan. Ora lali nek di dalam dirinya juga ada sifat munafik. Ngeten. Nek ndelok grup niku lho kula cok miris banget niku. Kok gampang ngarani wong liya munafik. Kaya lali karo awake dhewe. Nggih. Masyaallah. Niku ngeten. Di dalam Al-Qur'an orang munafik itu disebutkan idza qamu kusala. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Salah satu tanda orang munafik itu nek dong pas wayah salat ya nang ya rada abot, salat rada abot. Terus di dalam salatnya itu tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Saya tanya kalih panjenengan dan jujur dijawab. Janjane sing nek salat eling Gusti Allah mung sithik tok. Itu orang lain atau diri kita? Jawab. Sing nek eling karo Gusti Allah pas sholat itu dia tidak ingat kepada Allah kecuali cuman sedikit, itu janjane orang lain atau diri kita? Diri kita. Ya sudah, itu aja. Loh kok iso-isone gampang nuding wong liya munafik. Munafikun telah mulai berkibar. Ya Allah, kaya lali karo awake dhewe. Kaum munafikun mulai sedang mengibar. Ya Allah, lali men karo awake dhewe. Lah standar munafik seperti apa tuh? Ya ono sing nang Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran? Orang la yadhkurunallaha illa qalila. Orang yang sholatnya itu tidak eling Allah kecuali hanya sedikit. Yang tidak eling Allah di dalam sholat kecuali hanya sedikit, itu orang lain atau diri kita? Berarti yang terancam ada sifat munafik itu orang lain atau diri kita? Waspada. Dan ketika kita ada kewaspadaan seperti itu, justru itu namanya kita orang mukmin. Masuk ke tema tadi itu. Orang mukmin adalah orang yang selalu waspada. Ojo, jangan-jangan di dalam dirinya ada sifat nifaq. Lah kalau ada orang seperti itu, wis toh, orang mungkin nuduh wong liya akhirnya. Nggih napa nggih? Orang mungkin nuduh wong liya. Oh. Kalau harus mau menuduh orang lain salah, ya sudahlah, katakan salah, titik wis, ora usah dijerok-jerokke. Dadak di Abu Jahal ke barang. Kaya sampean ki nabi-nabi yo.
dadak di Fir'aun ke, dadak di Dajjal ke. Kaya kita ini ideal banget. Kalau mau mengatakan bahwa si A si B salah, ya sudah salah. Ora kudu di Dajjal ke. Buat paham napa mboten niki? Karena orang mukmin justru adalah orang yang selalu waspada. Jangan-jangan di dalam diri kita sendiri, bukan orang lain, ada sifat napa? Nifaq. Jadi kita pun waspada. Terakhir penutup, Sayyidina Umar nih terakhir. Sayyidina Umar itu pernah takut banget kalau di dalam dirinya itu ada sifat yang tidak baik. Kemudian dia tanya sama sahabat yang lain, saya tuh khawatir kalau saya ini ternyata bukan orang yang baik. Kata sahabat yang lain, sama, saya pun sama. Terus kemudian apa kata Sayyidina Umar terakhir di sini? Katakan, ya, kebaikan itu ada pada diri kita yang waspada kalau ada keburukan. Terakhir ini paham loh betul. Kebaikan itu ada pada diri seseorang yang waspada kalau dirinya buruk. Sayyidah Aisyah menyebutkan cukup dikatakan orang yang buruk apabila ada orang yang ngaku baik, kata Sayyidah Aisyah. Berarti yang paling ideal kita ini ngaku. Jangan menimpakan keburukan pada orang lain. Kita waspadakan pada diri kita. Nah, berarti nanti kita tidak bisa berdakwah, kita tidak tegas. Silahkan yang tegas, katakan yang baik itu baik, yang salah itu salah, tapi yang sesuai dosisnya. Jangan dilebih-lebihkan. Kenapa? Karena ilmu itu, ini di sini pula disebutkan, ilmu itu bagaikan pedang, Pak. Bagaikan apa? Pedang yang punya dua sisi. Yang lebih tajam adalah ke dalam diri. Contohnya bagaimana? Ya contoh yang paling gampang Rasulullah itu sholat tahajud qiyamul lail bagi umatnya hukumnya apa? Sunnah. Tapi bagi diri sendiri wajib. Berarti kejemnya ke dalam diri atau ke orang lain? Dewe ora. Kadang-kadang kejem go wong liya, go gawe dhewe malah maklum. Harusnya berarti ketat untuk siapa? Diri sendiri. Kalau ke orang lain sing rahmat. Kalau ke orang lain sing rahmat, sing husnudzon dan sebagainya. Kalau ke diri kita monggo sing ketat dan sebagainya. Saya dari tadi sudah terakhir welas. Ini jangan boleh mau terakhir terus ini kata saling bahasan. Masya Allah. Saya rasa cukup. Semoga kita dengan berwaspada kita diselamatkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi qul huwal habibul ladzi turja syafa'atu kulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin lal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.